Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah jemaah sekalian, malam ini Allah turunkan rahmat yang luar biasa ya. Mudah-mudahan langkah kita ke masjid ini dilipat gandakan pahalanya. Ada satu makalah yang mengatakan al-ajru biqadril masyaqqah. Pahala itu sesuai dengan tingkat kesulitannya. Jadi kalau malam ini kayaknya sholat isya ini agak lumayan sulit ya, banjir di mana-mana gitu. Mudah-mudahan menambah pahala kita bisa hadir di sholat isya ini ya. Kalau ada pejuang subuh, ini ada pejuang isya nih. Masya Allah ya. Ya mungkin bukannya di sini ya, karena hujannya sepertinya ya agak merata ini. Tapi jemaah sekalian, seorang mukmin akan melihat segala fenomena alam ini sebagai hal yang baik. Jadi di balik semua apa yang terjadi itu ada hikmah. Termasuk banjir ini juga ada hikmah. Tadi Pak Haji Mudir, hikmahnya di antaranya kenapa kita enggak bersih-bersih sebelumnya ya. Ya mungkin ada got yang mampet, ada mungkin saluran-saluran yang tertutup, atau bahkan mungkin ada yang kali-kali yang tadinya semeter jadi setengah meter gitu ya. Ya bahwa apa yang terjadi itu tidak lepas daripada human error ya, yaitu kesalahan kita sendiri manusia ya. Jemaah sekalian, pada malam hari ini kita akan lanjutkan pada tadabbur surah Ali Imran ya. Kelanjutan dari kemarin ya. Yaitu 166 ya. Oke. Baik, sebelumnya mari kita baca suratul Fatihah bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, saya lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين.
ولا يحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. Kita lihat dulu ya. Kita dahulu ayat yang baru kita baca. Wa ma asabakum yawmal taqal jam'ani fa bi'idnillahi wa liya'lamal mu'minin. Ini masih kelanjutan dari kisah perang Uhud kemarin ya. Perang Uhud ya. Dikatakan Allah di sini wa ma asabakum, apa-apa yang mengenaimu ya, dari berbagai macam yang terjadi di perang Uhud ya. Maka semuanya itu fa bi'idnillah, terjadi atas izin Allah ya. Jadi wa ma asabakum yawma Uhud yawmal taqa jam'al muslimin wa jam'al musyrikin fa bi qada'illah wa qadarih wa bi iradatihi al-azaliyah. Untuk apa? Liyatamayyazal mu'minuna min 'anil munafikin. Nah, di sini katakan kenapa Allah itu menciptakan satu pertemuan antara dua kubu ya, yaitu orang kafir dan orang muslim, terjadilah peperangan. Maka di antara manfaatnya itu adalah waliya'lamal mu'minina waliya'lamal ladzina nafaqu, agar Allah mengetahui siapakah ahlul iman, orang-orang beriman, alladzina sabaru, yaitu orang-orang yang bersabar, wa thabatu, dan tetap pendiriannya, walam yatazalzalu, tidak goyah, waliya'lamal ladzina nafaqu, dan agar Allah juga mengetahui mana orang-orang yang munafik. Nah, ini jemaah sekalian ya. Jadi adanya kesusahan dalam perang ya, itu diantaranya untuk menseleksi ya, litamhis, mana orang yang betul-betul ingin berjuang dan mana orang-orang munafik. Karena biasanya orang munafik itu nggak mau kalau yang susah-susah ya. Kalau kira-kira susah itu dia bakalan angkat tangan gitu kan. Tadinya kalau kita baca itu ada 1.000 orang yang berangkat, 1.000 yang berangkat. Kemudian orang-orang munafik ini ya, mungkin dia menganggap wah ini bakalan nggak imbang nih ya. Akhirnya 300 orang-orang munafik ya, nggak mau ikut, mengundurkan diri. Ya, begitulah sifat orang munafik. Kalau sekiranya akan memberikan keuntungan duniawiyah, dia bakalan ikut. Tapi kalau kira-kira nggak menguntungkan secara duniawi, dia mundur. Kalau bahasa kitanya apa tuh ya, orang-orang begitu tuh ya. Dia pengen yang enak-enak doang gitu. Kalau kira-kira nggak enak dia nggak mau. Nah, ini orang munafik. Nah, dengan adanya kesusahan dalam perang itu, maka ketahuanlah mana yang betul-betul ingin berjuang dan mana orang yang munafik. Kemudian Allah katakan di sini, wa qila lahum ta'alu qatilu fi sabilillah widfa'u. Dikatakan kepada mereka, kepada orang munafik ini, ka Abdullah bin
bin Ubay bin Salul, ya. Kepala munafik itu namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Alladzina khadalu yawma Uhud wa raja'u. Nah, ini yang tadi yang 300 nih. Enggak mau ikut perang itu, dikatakan ta'alu qatilu fi sabil awit fa'u. Ayo kita berperang di jalan Allah atau bertahan. Jadi dikatakan ta'alu qatilu fi sabilillah. Mari kita berperang di jalan Allah. Apa jawaban mereka nih? Jadi ketika sudah seperti itu, qalu law na'lamu qitalan lattaba'nakum. Qala al-munafiquna law na'lamu annaka talqawna harban laqatalna ma'akum walakin la nadhunnu ay yakuna qital. Jadi setelah terjadinya perang, dia kan enggak ikut. Dia bilang gitu, waduh kalau tahu tadi perang saya ikut gitu. Nah, inilah munafik ya. Jadi ngeles, serba apa? Serba ngeles. Wah kalau tadi perang saya ikut, saya nggak tahu kalau terjadi peperangan. Nah, kata Allah, hum lil kufri yauma idzin aqrabu minhum lil iman. Pada hari itu hati mereka itu lebih dekat kepada kekafiran daripada iman. Nah ini jemaah sekalian ya, ciri-ciri munafik seperti itu. Dia tidak mau yang susah-susah. Maka kita lihat di dalam sebuah perjuangan itu nanti akan terseleksi orang-orang yang sungguh-sungguh berjuang, yaitu orang yang mereka mau menjalani susah-susahnya perjuangan. Ya. Kan juga ya munafik itu zaman sekalian kata Imam Ibnu Katsir ya, an-nifaq ya, qismani. Munafik itu ada dua, Pak. Ada an-nifaq al-i'tiqadi wan nifaqul amali. Ada munafik i'tiqadnya dan ada munafik amalnya. Kalau munafik i'tiqad bagaimana? Itu yukhlidu sahibahu finnar. Kalau orang i'tiqadnya munafik itu kekal dalam neraka. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu berada di bagian paling aspal, paling apa? Bawah. Aspal itu paling bawah. Kayak aspal adanya di bawah tuh, aspal ya. Barangkali diambil dari kata itu kali, asfal. Cuma mandornya orang Sunda jadi aspal. Soalnya orang Sunda ngomong fa susah ya. Nah, orang munafik yang hatinya munafik betul-betul, artinya dalam dirinya nggak ada iman, maka dia kekal dalam neraka. Ada yang kedua nih, al-nifaqul amali, munafiknya atau nifaknya itu amalnya, tapi hatinya ada iman. Itu apa? Yaitu orang yang mengamalkan amalan-amalan orang munafik. Di antara yang sering kita dengar apa? Ya berbicara bohong, berjanji dihianati, kalau dikasih amanat berjanji tidak ditepati, kalau dikasih amanat tuh berkhianat. Kalau ngomong luar biasa ya, kalau kita baca surah Al-Munafiqun itu, orang munafik kalau tu'jibuka ajsamuhum ya, penampilannya itu meyakinkan orang munafik. Wa iyaqulu tasma' liqaulihim, kalau dia ngomong kamu pasti dengerin. Ngomongannya juga apa? Luar biasa memukau. Ini orang munafik, tapi apa yang dikatakan mulutnya lain dengan yang ada dalam hatinya. Tapi kalau dia masih iman ya, orang beriman tapi dia suka ingkar janji, suka bohong, suka berkhianat, maka dia berdosa. Dosa besar, tapi dia tidak kekal dalam neraka karena masih ada iman. Kalau masih ada iman, ya biar sedikit. Kalau masih ada iman, ya mungkin berapa lama di neraka, lama-lama nanti diangkat. Tapi kalau yang pertama tadi, yang Abdullah bin Salul tadi yang nggak ada iman sama sekali, nggak bakalan diangkat. Nggak bakalan diangkat. Dia begitu aja. Jadi teman sekalian,
Mungkin insya Allah sih kita di sini nggak ada yang munafik i'tiqad ya. Rata-rata ya kita semua punya iman. Orang Indonesia rata-rata punya iman. Tapi kalau yang tadi itu ya, yang amal tadi, munafik amal itu kayaknya banyak tuh. Ya. Janji nggak ditepati, dikasih jabatan berkhianat, dikasih misalnya kepercayaan malah berkhianat. Kemudian banyak berbohong, janji-janji, banyak janji. Kalau itu mungkin banyak di Indonesia itu, ya. Kayaknya jumlahnya lumayan. Apalagi yang mempunyai jabatan-jabatan itu ya, kayaknya kalau dianalisa gitu ya, wah ini ya berapa persen mungkin, ya itulah. Ya. Nah orang seperti itu dosa besar Pak, dosa besar. Ya. Nanti akan dihisab, kemudian akan diberikan ya, ganjaran siksa sesuai dengan tingkat kemunafikannya, apa saja yang dilanggar. Makanya mas kalian, di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam orang munafik itu yang paling ribet, ya. Karena dia bersama Nabi, ya. Sholatnya di belakang Nabi, ya. Tapi giliran pada saat-saat tertentu dia justru merugikan umat Islam. Ya. Kemudian kata Allah selanjutnya, mana tadi ya? Ya ini. Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim wallahu a'lamu bima yaktumun. Mereka mengatakan dengan mulutnya apa yang tidak ada dalam hatinya. Jadi lain di mulut, lain di hati. Ini orang munafik. Cuma ini kata-kata munafik ini sering sering jadikan satu istilah yang sebetulnya salah, Pak. Misalnya gini contohnya nih. Ada orang, ente suka jengkol enggak? Enggak, bau itu bau. Suatu hari ketahuan dia makan munafik ente misalnya. Kan suka begitu ya. Itu bukan itu, Kalau munafik jengkol mah enggak masalah itu, ya. Enggak dosa itu. Kan suka begitu orang kan? Ente kemarin bilang enggak suka jengkol tuh munafik ente ya. Itu bukan munafik, Pak. Itu istilahnya ini aja, dipakai kayak orang bilang misalnya ada orang misalnya lagi seneng ada temennya nggak suka gitu, jangan syirik, kayak begitu kan? Itu bahasa yang sebetulnya bukan ke situ tapi dibawa dijadikan istilah umum ya. Syirik lu misalnya kan, apa itu syirik itu bukan itu, ya. Maksudnya hasad gitu kan. Maksudnya iri gitu. Kalau munafik tuh sering kali begitu. Jangan munafik ente. Nah, kalau munafik dalam agama tadi ya, yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Ya, kalau dalam surah Al-Baqarah ada tuh wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Nah, mulutnya ngomong beriman tapi hatinya tidak beriman, itulah orang munafik. Mudah-mudahan kita ya bukan termasuk yang munafik i'tiqad, nifaq i'tiqad, begitu juga nifaq yang amal ya. Maka kalau kita janji Pak, hati-hati ya. Kira-kira kita bisa menepati enggak? Kalau kira-kira enggak bisa menepati, jangan berjanji. Al-wa'du dainun kata orang Arab. Janji itu adalah hutang. Jangankan sama orang lain, sama anak aja kalau kira-kira nggak sama itu, jangan Pak. Nanti anak tuh nandain bapaknya misalnya. Bapak sering janji nih, bilang udah kamu ntar bapak pulang beliin ini, ternyata enggak. Itu jangan. Kenapa? Itu mengurangi kepercayaan anak kepada bapak. Ya. Apalagi kepada orang lain. Ya. Apalagi kepada misalnya ya orang yang mempercayai dia gitu. Begitu juga dengan wa idza tumina khana, apabila dikasih kepercayaan. Kepercayaan apa saja ya kita mencoba untuk tidak mengikuti jejak orang munafik. Alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu
qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum shadiqin. Nah, ini kata-kata orang munafik lagi nih. Jadi dalam perang Uhud itu kan banyak orang kaum muslimin yang meninggal, yang menjadi syahid. Ini orang munafik berkata, yaitu orang yang berkata kepada saudara mereka, waqa'adu anil qital. Mereka nggak ikut perang. Yang tadi 300 kan balik tuh, nggak mau ikut perang. Nama ini minal qaidin, orang yang duduk-duduk aja, ya. Nggak mau perang. Jadi tentu derajatnya berbeda. Apa dia bilang kepada yang ikut perang dan sebahagian meninggal? Kata dia, lau ata'una ma qutilu, andaikan mereka mendengarkan kami, yaitu tidak perang, pasti mereka tidak terbunuh. Kata orang munafik begitu, ya. Andaikan mereka mendengarkan nasihat kami, lalu pulang bersama kami ke Madinah, nggak ikut perang, nggak akan terbunuh. Ya memang akan terbunuh orang pulang ke Madinah, ya. Kan nggak ikut perang, ya. Istilahnya dia bilang gitu loh, ente pada ikut perang sih, jadi pada mati sebagian. Coba ikut kita pulang, nggak bakalan mati. Ini jadi orang munafik, istilahnya nyalain orang ikut perang. Ya memang perang itu antara ya hidup dan mati, namanya peperangan kan, terbunuh atau membunuh. Tapi orang munafik justru menyalahkan, seolah-olah kami ini yang selamat karena kami tidak ikut perang, kami tidak terbunuh. Tapi ini jamaah sekalian, al-firar minal qital, ya. Kalau sudah terjadi peperangan, dia lari dari peperangan, termasuk itu minal kabair, ya. Itu dosa besar, ya. Jadi orang yang udah dalam medan peperangan, dia kabur, ya, meninggalkan peperangan, ya. Karena karena tidak mau perang, ya. Ya, kecuali untuk siasat, kalau siasat boleh, ya. Artinya dia lari dari medan perang untuk misalnya membangun satu pasukan baru, ya, itu boleh. Tapi kalau larinya karena tidak mau perang, itu termasuk minal kabair, termasuk dosa besar, ya. Nah jemaah sekalian, kalau kita bagaimana? Bukan di medan perang, ya. Kita bukan di medan perang, ya. Kalau orang yang tidak di medan perang, maka dia fardunya itu bukan fardu ain, fardu kifayah. Jadi kalau ada misalnya sebuah peperangan antara kaum muslimin dan orang kafir, bukan di tempat kita nih, di tempat lain misalnya di mana gitu, ya, maka itu fardu kifayah. Fardu kifayah itu kalau sebahagian sudah ada yang mewakili, maka jatuh atau gugur kewajibannya, seperti orang mensolatkan jenazah, ya. Jadi misalnya sudah ada para mujahidin yang melakukan perlawanan, ya, maka kita termasuk yang gugur. Tapi tetap berkewajiban membantu minimal dengan doa, ya. Kenapa? Karena empati terhadap orang mukmin atau orang-orang muslim dimanapun berada, itu bagian dari memikirkan perkara mereka. Ada satu riwayat mengatakan, man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Siapa yang nggak peduli dengan nasib orang mukmin, perkara orang mukmin, maka dia bukan termasuk golongan mereka, ya. Jadi pun kalaupun kita nggak ikut perang, minimal dalam hati kita berpeduli, mungkin peduli finansial dengan mengirimkan bantuan, ya, uang, setidak-tidaknya peduli doa lah, setidak-tidaknya, ya. Jangan sampai dalam hati kita itu berkata, itu kan orang lain, bukan kita yang kena, biarin aja gitu. Ini tidak ada kepedulian kepada sesama mukmin. Ini kata, ya tadi riwayat tadi bisa-bisa dianggap bukan bagian dari itu. Contohlah sebahagian saudara kita di negara lain, ya, yang sedang mendapatkan musibah, ya, dijajah oleh kaum kafir misalnya. Memang bukan negara kita, bukan bangsa kita, ya. Tapi jangan sampai kita berkata,
Ngapain mikirin mereka? Bukan bangsa kita. Jangan lupa mereka orang mukmin. Dikatakan innamal mu'minuna ikhwah. Orang mukmin itu saudara di mana saja, ya. Karena persaudaraan iman itu lintas negara, lintas bangsa, lintas suku, lintas apa saja. Dia terikat oleh iman, bukan oleh kebangsaan, bukan oleh kesukuan, ya. Selagi dia sama-sama beriman, ya, dia adalah saudara. Nah, jamaah sekalian, orang kafir tadi bilang seperti itu, ya. Apa kata Allah? Ya, ini kata-kata orang kafir tadi. Qul fadru an anfusikumul mauta in kuntum sadiqin. Ya. Wahai orang munafik, ya. Apakah, ya, katakan hai Muhammad, fadru an anfusikumul mauta. Tahanlah atau tolaklah, ya, kematian dari dirimu jika kamu benar-benar, ya, berkata yang benar. Jadi walaupun dia nggak ikut perang, kalau saatnya mati, ya mati. Walaupun di tempat tidur saatnya mati, mati. Sebab malaikat Israel itu nggak bisa, misalnya walaupun fi burujim musyayyadah, di peti yang sangat apa, atau kamar yang sangat super apa itu misalnya, security, ya, tetap aja mati, ya. Tidak bisa melawan malaikat Israel. Kapan datangnya pasti mati. Nah, jemaah sekalian, ayat berikutnya ini asbab nuzulnya seperti ini. Dikatakan di sini an Jabir ibni Abdullah, ya, dari sahabat Jabir bin Abdullah. Dikatakan di sini laqiyani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal. Jadi Jabir ini bertemu dengan Nabi. Nabi bertemu dengan Jabir, kata Nabi. Kata Jabir, aku bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah bertemu dengan aku. Nah, Nabi itu bertanya kepada Jabir, ya istilah bahasa kitanya lah. Ya, kalau Jabir berarti kan bir kan? Ya. Kalau bahasa Betawinya kan. Ente kelihatannya kayak ada apaan sih bir, kelihatan. Ya begitulah mukanya, ya. Dia bilang, Jabir, ya Rasulullah, bapakku mati syahid, meninggalkan keluarga, dan dia juga punya utang. Kira-kira begitu. Bapaknya ikut perang, Pak, syahid gitu. Mungkin Jabir ini lagi, bahasa kita ini lagi galau gitu. Bapak punya keluarga besar yang ditinggal anak-anak begitu, ya. Lalu punya utang. Istilah kata, ya bapak ini, ya, meninggal dengan ada anak dan utang. Lalu kata Nabi, faqal ala ubashiruka bima laqiyallahu bihi abak. Jabir, mau enggak aku berikan kabar gembira kepadamu dengan apa yang ayah kamu temui di sisi Allah. Jadi bagaimana, bapak kamu kan sudah meninggal, Jabir, syahid dalam perang. Mau nggak aku kasih tahu bagaimana keadaan ayahmu di sana gitu? Bagaimana dia bertemu Allah gitu? Lalu Nabi bilang, Inna Allah ahya abaka wa kallamahu kafaha. Masya Allah ini. Wa ma kallama ahadan qat illa min wara'i hijab. Ya Jabir, sesungguhnya Allah menghidupkan ayahmu dan Allah berkata kepada ayahmu, kafaha. Kafaha ya ini ay muwajahati biduni hijabin wala rasulin. Kafaha itu artinya langsung berkata tanpa tirai, tanpa jurbir. Rasul itu artinya Jibril itu Rasul, ya. Karena Jibril itu adalah Rasul, utusan Allah untuk berkata, ya, kepada manusia. Itu tidak. Kalau orang yang mati syahid itu di alam sana, di alam baka, itu diajak komunikasi oleh Allah langsung.
Di sini namanya kafaha. Wa ma kallama hadan qat illa min wara'i hijab, dan Allah tidak berkata kepada seseorang kecuali di balik hijab. Jadi nabi-nabi di dunia ini tidak ada nabi yang langsung diajak bicara dengan Allah tanpa hijab. Nabi Musa pernah minta ingin melihat Allah, tapi suruh lihat gunung langsung apa? Pingsan. Jadi, tapi nanti para syuhada ini diajak ngomong oleh Allah langsung. Lalu dikatakan, Allah berkata, ya Abdullah, tamanna a'tak, atau tamanna a'tik. Wahai Abdullah, maksudnya kata Allah kepada orang yang mati syahid ini, coba kamu punya keinginan, aku akan berikan. Kira-kira kalau kamu dibilang, kamu minta apa? Saya akan berikan. Ini Pak, apa permintaannya orang mati syahid ini? Kayaknya sih kalau saya, misalnya kita udah di sana ya, dipersilakan minta. Minta apa Pak kira-kira? Mungkin minta disandingkan segera dengan bidah. Ya Pak sebentar ya, kira-kira begitu ya. Minta dibeliin apa, ditaruh di taman-taman yang indah begitu ya, bersama ya pasangan kita yang kita senangi misalnya. Apa permintaan orang yang mati syahid ini Pak? Apa dia minta begitu? Tidak, ternyata permintaannya begini, ya Rabb, wahai Tuhanku, as'aluka an taruddani ila dunya fa uqtalu fik tsaniyatan. Permintaan orang yang mati itu, ya Allah, permintaanku adalah aku minta engkau mengembalikan aku ke dunia dan kemudian aku mati lagi dalam perang fisabilillah yang kedua kalinya. Pengen mati syahid lagi Pak. Ini permintaan orang mati setelah melihat betapa mulianya orang yang mati syahid itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita zaman sekalian ya, cita-cita harus ada. Cita-cita mati syahid. Ya entah mati syahid kapan-kapannya ya, tapi cita-cita ada Pak. Mudah-mudahan Allah sampaikan. Kenapa? Karena begitu mulianya di sana ya. Walaupun syahid itu dalam bahasa agama ya, ada syahid dunia akhirat, ada syahid apa? Akhirat. Kalau syahid dunia akhirat ini yang mati dalam perang fisabilillah. Ada juga syahid akhirat aja. Artinya di dunianya ya, dia diperlakukan seperti layaknya ya jenazah biasa lah, dimandikan, dia apa? Kafankan, disolatkan, dikuburkan. Yaitu orang-orang yang mati syahid seperti itu seperti orang yang misalnya mati karena apa itu di hadis itu ada Pak ya? Karena ketiban apa beban ya, mati, atau karena membela diri ya, karena tenggelam, karena apa, ada beberapa itu ya, yang mati syahid seperti itu. Nah, kalau istilah syahid ini maaf nih Pak ya, ini jangan sampai kita salah mengambil kesimpulan. Kenapa? Karena tidak sedikit orang yang menggunakan kata-kata syahid ini untuk hal yang sebetulnya bukan syahid. Misalnya nih maaf nih, tawuran antar kampung misalnya ya. Tawuran antar, persoalan apalah misalnya, ketersinggungan atau bukan perang fisabilillah, antar kampung. Wah, jihad fisabilillah misal begitu ya. Wah. Ini nggak bisa begitu Pak. Karena yang namanya jihad itu bukan keputusan individu ya. Dia keputusan apa namanya, Amirul Mukminin ya, atau ulil amri, setidaknya keputusan yang diputuskan bersama-sama oleh para mufti ya. Bukan seorang misalnya memutuskan langsung jihad ya, nggak begitu Pak. Ini bahaya kalau kata-kata syahid ini diobral ya, akhirnya orang dikiranya perang syahid, mati dikira mati syahid, mati sangit ya, perang antar kampung ya. Bukan fisabilillah itu bisa perang asobiyah Pak.
Perang Asobiyah itu perang yang mempertahankan kelompoknya tidak peduli benar atau salah. Nah, Asobiyah itu pokoknya ya udah pokoknya bener gak bener pokoknya harus saya bela itu. Kata Rasulullah ketika ditanya mal Asobiyah, apa itu Asobiyah? Ya kata Rasulullah itu ya, Asobiyah antu'ina qaumaka 'ala dzulm. Asabi adalah engkau menolong kaummu di dalam kezaliman. Jadi orang salah dibela, orang salah dibela. Ini maaf nih ya. Ada orang yang kerjaannya apa ngumpulin orang untuk membela orang yang salah. Di jangan mau apa ya? Jangan mau jadi apa istilahnya itu. Bayaran untuk apa membela orang ya? Kalau mati itu mati asabiyah itu. Apa kata Rasulullah kalau mati asabiyah? Ya. Wa man mata ala asabiyah mata mitatan jahiliyah. Siapa yang mati dalam membela asabiyah tadi fanatisme kelompok, ya, maka dia mati jahiliyah. Memang mati itu mulia dalam syahid, tapi harus yang syahid beneran, Pak. Kalau kata Nabi Aish kariman awmud syahidan, hidup mulia atau mati itu syahid yang benar, yang betul-betul li'a'la kalimatillah. Jadi jangan sampai kita salah ya, salah memilih jalan ya. Jangan dikira istilahnya oh ini syahid nih, bukan ya. Harus menunggu ya, fatwa. Kalau ada ulil amri, maka ulil amri yang memutuskan perang ini fisabilillah atau bukan gitu ya. Mungkin kalau dalam sejarah itu perang yang ya kontemporer ya, perang kontemporer itu ketika musuhnya betul-betul kafir ya, itu mungkin terjadi pada masa perang ketika Afghanistan melawan apa? Rusia ya. Itu kan orang komunis ya. Itu hampir orang seluruh dunia tuh hadir di situ. Dari seluruh dunia ya. Indonesia termasuk ya. Perang di Afghan itu, dan itu terjadi berbagai macam karomah. Kalau dulu kan ada tuh buku ya, keajaiban perang Afghan itu, dan saya juga ada kawan tuh ya, yang pernah ikut perang itu, terjadi luar biasa Pak. Karomah di Afghanistan itu seperti yang terjadi di zaman Nabi ya, di mana Allah berikan satu pertolongan yang di luar akal manusia gitu terjadi. Dalam ceritanya dia itu kalau orang perang ya, terjadi perang kan malam-malam misalnya, pagi hari ya, itu kadang kita kan nggak kenal karena dia dari segala macam dunia ya, jadi nggak kenal ini orang kafir atau bukan, atau orang itu mengenalinya gampang Pak. Kalau darahnya bau wangi berarti Islam, kalau orang komunis bawa langsung busuk Pak. Itu betul-betul terjadi kata kawan itu. Jadi apa yang dikatakan bahwa darah syuhada itu wangi ya, memang terjadi Pak. Belum lama ini ada berita di mana ya, katanya darah orang Palestina itu baunya apa? Wangi, jenazahnya itu ya. Ya ada juga sih orang-orang yang tidak dalam perang tapi darah juga wangi ya. Mudah-mudahan itu menjadi satu tanda kebaikan dia ya. Husnul khatimah. Kemudian jemaah sekalian, ya, jadi tadi ceritanya seperti itu Pak. Apa Nabi menghabarkan ya. Lah ayat ini, nah ini yang kita baca nih Pak. Ini adalah kabar gembira dari Allah menegaskan apa yang dikatakan Nabi. Wala yahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata. Janganlah kau mengira orang-orang yang mati di jalan Allah itu dia keadaannya mati. Artinya mati tidak ada gerakan, hanya ya di dalam kuburan begitu aja. Tapi kata Allah tidak, mereka tidak mati. Bal ahya'un, akan tetapi mereka hidup inda rabbihim, di sisi Tuhannya, yurzaqun, mereka diberi kenikmatan. Yakni balhum ahya'un mutana'imun fi jananil khuld yurzaquna min na'imiha ghuduwa wa 'ashiyya. Jadi orang-orang yang mati syahid ini Pak,
dalam satu riwayat ini arwah mereka yang dikatakan oleh Nabi ini, maruya alin Nabi, bahwa arwahum fi ajwahi tari khadr, arwah mereka itu dibawa oleh burung ya, dan mereka berada di taman-taman surga. Belum masuk surga Pak, belum masuk surga. Jadi surga itu nanti yang paling pertama masuk adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Farihina bima atahum, mereka gembira dengan apa yang mereka dapatkan, bima atahumullah min fadlih, dari apa yang Allah berikan dari karunia-Nya ya, yaitu tadi kenikmatan-kenikmatannya. Wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim, kemudian mereka memberikan kabar gembira dengan saudara-saudaranya, kawan-kawannya al-mujahidin yang belum mati, yang masih di dunia. Artinya mengabarkan bahwa setelah kematian ini banyak karunia-karunia yang Allah berikan. Dia pengen kabarkan, ya Allah, sampaikan kepada para mujahid-mujahid yang masih hidup bahwa mereka akan mendapatkan kemuliaan setelah kematian. Nah, salah satu jemaah sekalian ya, salah satu mengatakan bahwa orang yang mati syahid itu nanti Allah akan berikan kesempatan untuk memberikan syafaat kepada 70 anggota keluarganya. 70 anggota. Wah, tapi lagi dan lagi ya, man dzalladzi yashfa'u indahu illa biidzni. Siapakah yang bisa memberikan syafaat kepada lainnya di sisi Allah? Tidak ada. Illa biidzni, kecuali atas izin Allah. Yang 70 orang tadi itu tentu orang yang pantas diberi syafaat ya. Jadi maksudnya gini Pak ya, maksudnya itu syafaat itu ada. Syafaat itu apa? Ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk orang yang diberi oleh Allah hak bukan prerogatif ya. Kalau prerogatif dia nggak ada aturan lagi kan? Hak apa kali? Prioritas gitu ya, untuk memberi syafaat. Tapi jangan lupa nih Pak ya, Rasulullah itu memberi syafaat juga atas izin Allah. Makanya ketika seorang sahabat namanya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ya, radhiyallahu anhu. Rabi'ah ini khadimun Nabi ya. Khadimun Nabi artinya Rabi'ah ini melayani Nabi. Jadi sahabat-sahabat itu melayani Nabi Pak. Ada yang melayani air ya, kalau Nabi wudu diambilkan ya. Melayani Nabi lah hikmat. Tapi bukan feodalisme, bukan ini ya. Bukan eksploitasi, bukan. Memang bukan, memang ketulusan sahabat melayani Nabi. Jangan salah paham ini ya, tapi dikira Nabi feodalis jangan ya. Bukan. Karena khidmat Pak, khidmat melayani itu bagian dari sebuah akhlak mulia. Akhlak apa? Berbakti melayani itu akhlak mulia. Jadi Nabi dilayani oleh sahabatnya, memang sahabat melayani. Nah, salah satu yang melayani Nabi itu namanya Rabi'ah. Ada Anas bin Malik, ada Abu Hurairah ya. Salah satunya Rabi'ah. Karena dia sudah melayani Nabi terus. Nah, ini yang namanya orang melayani Pak. Akhirnya Nabi kan istilahnya interaksinya sering, Nabi memberikan perhatian gitu. Ini makanya kenapa maaf nih Pak, kadang seorang santri, seorang melayani kiainya, melayani gurunya, itu membangun kasih sayang. Membangun apa? Kasih sayang. Yang akhirnya si guru ini dengan melihat, oh anak ini rajin ya, didoakan oleh gurunya ya. Jadi bukan apa namanya itu tadi eksploitasi atau feodalisme ya. Ya kalau ada yang berlebihan, mungkin kiai berlebihan ya, itu mungkin, nah itu yang eksploitasi ya. Ya bisa ya. Tapi kalau melayani dalam artian secara normal saja itu bagian dari khidmat akhlakul karimah ya. Kira-kira seperti itu. Ya termasuk melayani misalnya kiai, ustadz ya, bagian dari kemuliaan. Asal jangan ustadznya ini lalu
mentang-mentang dilayani terus aji mumpung gitu ya, apa? Aji. Karena juga tuh mentang-mentang dilayani semua, wah, itu aji mumpung gitu ya. Nah, jangan sampai juga aji mumpung. Tapi jangan sampai juga tidak melayani, Pak. Karena sahabat ini melayani Nabi. Nah, di antara sahabat yang melayani Nabi itu ada Rabi'ah. Kata Nabi, ya Rabi'ah, sal. Hei Rabi'ah, coba kau minta sesuatu. Minta sesuatu. Ya, maksudnya kalau minta aku doakan, mudah terkabul. Gitu. Apa permintaan Rabi'ah, Pak? As'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, saya minta supaya aku bisa menemanimu di surga. Ya. Apa kata Nabi? Nabi enggak serta-merta udah tenang aja ente bakalan. Enggak begitu, Pak. Enggak begitu. Udah ente yang penting ikut aneh itu di sana udah. Belakangannya udah. Enggak ada yang bisa menjamin gitu, Pak. Apa kata Rasulullah? Fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Kalau begitu Rabi'ah, kamu agar aku bisa membelamu, dirimu tadi bisa aku promosikan kepada Allah, maka banyak-banyaklah bersujud, banyak-banyaklah beribadah. Ini menunjukkan satu pelajaran. Seorang sahabat saja yang sudah melayani Nabi, yang Nabi sangat sayang dengan dia, tetap disuruh beribadah agar dia nanti di hadapan Allah itu pantas untuk diberi syafaat. Kira-kira itu. Jadi kita itu harus memantaskan diri untuk menjadi orang yang disyafaati oleh Rasulullah. Nah ini sholat enggak, ke masjid enggak. Terus dia ngarepin apa? Udah tenang aja, ntar ada Nabi sahabat. Nah ini mah kan ada yang begitu, saya kan umat Muhammad, kan pasti nanti di sana juga pasti disyafaati. Siapa bilang sahabat saja yang sudah disayang Nabi, hidup dengan Nabi, melayani Nabi, tetap diperintahkan fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Kamu banyak-banyak sujud, banyak-banyak ibadah agar aku bisa membelamu kelak. Ini jelaskan. Sama tadi yang 70 orang syuhada tadi bisa diberi prioritas memberi syafaat kepada 70 anggota keluarganya, tentu keluarga yang pantas diberi syafaat sehingga Allah mengizinkan dia untuk memberikan syafaat. Kemudian jemaah sekalian, yastabshiruna bi ni'mati min Allah wa fadli wa anna Allah la yudhi'u ajral mu'minin. Mereka gembira dengan nikmat yang Allah berikan. Mereka juga mengabarkan kegembiraan mereka. Nikmat-nikmat Allah terima dari mereka itu, khususnya kepada mujahid-mujahid yang masih hidup di dunia. Wa anna Allah la yudhi'u ajral mu'minin, dan sesungguhnya Allah tidak menghilangkan atau tidak menyia-nyiakan pahala orang yang beriman, ganjaran orang yang beriman. Artinya apa? Bahwa setiap amal orang yang beriman itu pasti akan dibalas oleh Allah. Tidak mungkin dibiarkan atau disia-siakan. Pasti Allah itu akan membalas, yakni minal mudha'ah fil ajr, akan dilipat gandakan. Siapa orang beriman itu? Alladzina istajabu lillahi war rasul min ba'di ma asabahumul qarh. Yaitu orang-orang yang menyambut seruan Allah dan Rasulnya setelah mereka mengalami satu luka, satu musibah di dalam peperangan tadi, di apa, perang Uhud tadi, Pak. Jadi ini ceritanya juga masih panjang nih, cerita perang Uhud ini masih berkelanjutan nih. Intinya jemaah sekalian, di dalam apa yang kita baca hari ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa orang-orang yang mati di dalam perang fi sabilillah menjadi syuhada itu bukan orang yang mati biasa. Artinya begitu saja, tetapi orang yang fi sabilillah syahid ini mendapatkan kemuliaan. Kemuliaan seperti dikatakan tadi, yaitu bapaknya si
Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah itu Pak Abdullah. Pak Abdullah ini mati syahid. Dan ketika Rasulullah bertemu dengan anaknya, ya, dia bilang, wahai Jabir, mau gak saya kabarkan tentang ayahmu, bagaimana ayahmu di sana? Ternyata Allah Subhanahu wa taala memuliakan dia, ya, memuliakan dia dengan berkata-kata langsung. Dan ketika ditanya, ya Abdullah, wahai Pak Abdullah, coba kamu punya angan-angan, aku akan kabulkan. Angan-angannya, permintaannya itu adalah dia ingin apa? Hidup ke dunia lagi, kemudian mati syahid lagi yang kedua kalinya. Karena kemuliaan yang dia rasakan ya, waktu setelah di alam baka tadi. Nah, jamaah sekalian, inilah apa namanya kajian kita hari ini. Ada waktu 10 menit ya. Saya persilahkan biar pas nih untuk bagi yang mau menambahkan nih, atau mungkin ada yang mau dipertanyakan. Dipersilakan, Pak. Ya, Pak, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah apa? Tolak. Gimana itu? Apakah ucapan talak itu dilakukan dengan melalui WhatsApp? Melalui WhatsApp, kata-kata, bukan dia tidak menelpon tapi menggunakan kata-kata. Pakai WA. talak pakai WA. Jadi teman sekalian, untuk masalah yang kontemporer seperti ini memang banyak hilaf di antara ulama ya. Apa namanya? Seperti mewakilkan, misalnya mewakilkan dengan apa? WA. Bagaimana talak dengan WA? Untuk hal ini maaf ya. Saya belum bisa memberikan jawaban yang komprehensif ya. Insya Allah nanti saya baca lagi yang lebih detail ya. Karena di zaman Rasulullah belum ada WA ya. Jadi ini tentu pendapat ulama ini bisa saja berbeda mengenai hal ini ya. Seperti misalnya bagaimana perkawinan online misalnya, nikah online gitu. Yang satu di Amerika, yang satu di Indonesia. Di sana ngomong misalnya, saya nikahkan kamu ya, diterima di sini. Nah, itu memang ada beda pendapat ya. Nah, insya Allah nanti ini lagi ya, saya baca dulu ya, yang lebih, insya Allah pada minggu depan bisa saya berikan jawaban ya. Kenapa? Karena masalah talak ini bukan masalah kecil Pak ya. Ada kata-kata dalam agama itu, katanya singkat, tapi dia menghalalkan yang haram, bisa juga mengharamkan yang halal. Ya contoh talak Pak. Talak itu katanya singkat kan, tapi begitu keluar, saya talak kamu, nah, jatuh, maka menjadi apa? Haram. Kecuali nanti rujuk ya. Atau tadi saya nikahkan titik-titik ya, qabil tuh, atau saya terima nikahnya, ya, halal. Makanya kata-kata ini dalam Islam ini berharga ya. Kan ada orang bilang apa artinya kata-kata, begitu kan? Kalau dalam Islam kata-kata penting Pak ya. Karena kata itu mewakili hati ya. Jadi itu Pak ya, saya belum bisa jawab ya. Insya Allah saya lihat, saya mutolak lagi jawabannya ya. Tapi intinya jamaah sekalian ya, bagi laki-laki nih maaf ya, bagi laki-laki jangan mudah menjatuhkan apa? Talak ya. Karena apa? Tidak sedikit ya, ini maaf nih, kadang-kadang laki-laki terpengaruh oleh wanita gitu ya. Kalau wanita minta talak tuh memang Nabi sudah memprediksi ya. Jadi ada kata-kata ya dari Rasulullah itu tidak akan mencium bau surga wanita yang minta talak kepada suaminya tanpa alasan yang syar'i. Itu menunjukkan apa? Bahwasanya
Rasulullah juga sudah memiliki akan banyak wanita-wanita yang minta apa? Talak. Artinya sedikit-sedikit pulangkan saja misalnya, atau ceraikan saya kan. Nah itu laki-laki jangan sampai terpengaruh Pak. 1000 kali perempuan minta cerai, kalau laki-laki yang nggak ngomong, nggak jatuh Pak. Tapi sekali aja laki-laki ngomong, ya jatuh. Makanya hati-hati ya, jangan sampai ya mudah mengeluarkan kata talak. Nah, kenapa jemaah sekalian? Karena talak itu juga ada batasnya, ada talak raj'i, ada talak bain. Ada satu kasus nih, ini kasus beneran nih, pelajaran buat kita. Ada seorang laki-laki mentalak, ini keluar dari pertanyaan Bapak ya, karena bertalak ini jawaban Bapak nanti saya cari. Ini saya ini aja bercerita aja. Ada seorang laki-laki, dia emosi pada istrinya, artinya dibilang, saya jatuhkan kamu talak 3, langsung 3. Langsung 3, saya pokoknya marah lah, ya, talak 3. Hah? Bukan 3 istri, talak 3 ya. Nah ini talak 3 nih Pak nih. Kalau dalam madhab Syafi'i, ya, madhab Syafi'i ya, kalau orang ngomong talak 3, jatuhnya 3. Nah talak 3 itu namanya talak bain. Talak apa? Talak bain itu tidak bisa dirujuk. Dia akan bisa menjadi istrinya lagi kalau istri itu sudah nikah dengan orang lain, kemudian sudah dukhul. Apa tuh dukhul Pak? Dukhul itu artinya masuk. Ya masuk itunya sudah apa namanya? Sudah digauli. Dukhul itu bahasa fikih ya. Bahasa fikih artinya hubungan badan. Hubungan apa? Badan. Dukhul artinya bahasa fikihnya apa? Hubungan badan. Kalau orang-orang pesantren ya, pasti paham itu. Dukhul itu artinya hubungan badan. Dalam pandangan ya, fikih itu dukhul apa namanya? Hubungan. Tapi kalau aslinya dukhul itu masuk Pak. Masuk. Kalau di Mekah itu kan mamnu'ut dukhul, di misalnya ada supermarket yang tulisan apa? Mamnu'ut dukhul ya. Atau di jalan ada mamnu'ut dukhul. Maka ada kiai kampung itu berhaji ya, ada tulisan di jalan mamnu'ut. Emang di sana orang pada dukhul sampai dilarang dukhul di situ. Apa dulunya banyak orang dukhul di situ gitu, sampai dilarang gitu. Padahal artinya apa? Jangan masuk, dilarang. Tapi dalam pikiran kiai dukhul itu ya tadi. Jadi tadi Pak, kalau yang bain itu dia harus nikah sama orang lain, dia harus dukhul dulu. Nggak boleh dipesan misalnya gini, udah ente nikahin mantan gue misalnya, tapi jadi apa-apain ya, bisa. Nggak boleh Pak, nggak boleh. Jangan diapa-apain, ntar kira-kira seminggu ente cerai misalnya kan, nggak boleh Pak, harus dukhul dulu. Itu susahnya baik Pak. Dan ceritanya ya, tadi ya, dalam madhab Syafi'i kalau kata-kata talak 3 jatuhnya berapa? 3. Tapi dalam pandangan ya ulama yang lain, termasuk diantaranya Imam Ibnu Taimiyah, itu mengatakan walaupun ngomongnya 3 tetap jatuhnya 1. Nah, itu ada khilaf di antara ulama ya. Tapi ini orang yang saya katakan tadi itu mengikuti mazhab Syafi'i ya. Apa ini apa episode kehidupannya ini perlu diperhatikan. Apa? Ketika dia sudah menjatuhkan talak 3 itu ya, terjadilah episode kehidupan yang ya kasihan lah ya. Apa? Ya, terus anak makin besar ya, anak makin punya profesi masing-masing ya. Anak yang berhasil, yang sukses dan yang tidak sukses ya.
Terus orang tua ini, bapak ini, ya, makin tua kan, makin renta kan. Nah, sebetulnya anak-anaknya pengen bapak ini bersatu lagi dengan ibunya, ya. Ya, tapi terkendala tadi itu karena sudah keluar talak 3 tadi, ibunya juga makin tua, untuk nikah lagi kayaknya sudah agak susah gitu, sudah agak susah. Ya akhirnya apa? Akhirnya anak-anaknya itu istilahnya ibunya tinggal di rumah depan, bapaknya di kamar belakang gitu, di belakang gitu. Ya, itulah tragisnya talak 3 itu, ya. Atau tragisnya talak bain. Talak apa? Bain. Makanya kalau mau talak jangan talak bain, ya talak 1 dulu aja. Masih bisa apa? Rujuk. Ya. Talak 2 masih bisa? Udah stop. Ya. Jangan langsung talak 3. Dan kasus-kasus maaf nih Pak, talak itu rata-rata yang menjadi korban dari talak itu adalah anak-anak. The victim, ya, itu adalah anak-anak. Dan anak-anak yang korban broken home ini itu juga mengalami satu proses kejiwaan split karakternya, karakter yang pecah ya. Ibunya kemana, bapaknya kemana. Termasuk saya ini banyak mengalami menemukan anak seperti itu di tempat saya sana ya. Yang dia bingung kalau pulang mau kemana. Bapaknya udah kawin lagi, ibunya udah kawin lagi, akhirnya ke neneknya. Sampai ada yang tanya saya, Abi saya mau pulang kemana nih? Bapak saya udah nikah lagi, ibu saya sudah. Ya, kayak saya mau ke nenek aja dah. Saking bingungnya anak ini. Anak-anak seperti ini, kalau tidak ada yang memberikan kasih sayang, kemudian ada orang-orang jahat yang menyayangi dia, ini bisa jadi benar-benar apa? Jahat Pak. Karena dia butuh apa? Kasih sayang. Maka anak-anak seperti ini agak berbeda perlakuan kita kepada dia. Karena apa? Anak-anak yang gersang dengan kasih sayang. Ini banyak yang menjadi korban dari perceraian itu adalah anak-anak. Makanya kalau bisa ya jangan bercerai lah kalau bisa ya. Apa? Semampu mungkin, khususnya kalau sudah apa? Sudah ada anak-anak. Walaupun perceraian itu dibolehkan, tapi kalau bisa ya jangan dilakukan kalau bisa ya. Kalau misalnya ya cuma kita nggak bisa menyalahkan juga, kalau orang bercerai itu nggak bisa disalahkan juga Pak, karena kita tidak tahu problema apa hidup rumah tangga ya. Saya tuh nggak berani kalau mengatakan Anda harus seperti ini, nggak bisa, nggak berani Pak. Kenapa? Karena masalah dia dengan istrinya itu ya belum tentu kita bisa juga menjalani kalau betul-betul seperti itu, ya kan? Jadi ya sebisa mungkin kita hanya menasihati, kalau bisa dipertahankan Pak, kalau bisa dipertahankan. Ya kalau ternyata dia nggak bisa ya itu hak dia, dan mungkin memang itu menurut dia jalan yang terbaik karena mungkin sudah sangat susahnya ya mencari jalan keluar atau beratnya persoalan. Kita nggak tahu, kita ya nggak bisa menyangka-nyangka. Ada orang Pak. Ya contoh nih masalah istri maaf ya. Kadang-kadang problem itu justru berat dengan istri ini. Ada orang dia kepala kantor gitu. Kalau ada masalah di kantor, dia ambil dompet, dia lihat wajah istrinya, foto istrinya. Ah ringan, masalah kantor itu jadi ringan Pak. Kecil kan. Sampai koleganya itu nanya, kenapa Pak? Ente kalau ada masalah kantor kok buka dompet gitu. Saya lihat foto istri saya jadi terasa ringan masalah ini. Wah, istri ente hebat, berarti motivator dia. Kok bisa maksudnya hanya dengan melihat wajahnya sih apa persoalan terasa? Waduh, jangan doain dong biar saya punya istri seperti itu kan kira-kira. Hebat kan, lihat wajahnya aja masalah terasa apa? Terus kata dia, ente dengerin dulu, kenapa terasa ringan? Saya kalau lihat istri saya masalah kantor terasa ringan, karena masalah saya dengan dia itu jauh lebih berat.
Udah jangan didoain nggak jadi. Nah, ini intermezzo aja Pak. Ya itu Masya Allah. Tapi tadi Pak memang luar biasa ya. Jadi istri Pak adalah hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ya. Engkau pakaian dia, dia pun pakaian engkau. Artinya apa? Kalau pakaian itu saling merasakan. Ya. Jadi istri dan suami ini ya udah saling melekat. Ya. Karena itu segala persoalan bersama suami dan istri itu tidak bisa semata-mata ya diselesaikan dengan cara nalar logis ya. Tapi harus ada kasih sayang. Makanya itu kan ada namanya mawaddah apa? Warahmah. Kalau bahasa itu kan mawaddah apa? Warahmah. Ada cinta dan kasih. Kalau hanya cinta saja, ini bisa berantem dulu Pak kalau cinta aja itu. Karena egois karena cinta kan, tapi harus ada rahmah, ada kasih sayang. Kalau dia tua-tua ya kayak saya ini udah setengah abad lebih itu lebih banyak kasih sayangnya daripada cintanya. Udah mau ngapain lagi kan? Sayang udah apa istri ya. Kalau zaman masih umur 30 itu masih cinta membara kan? Masih cinta itu masih saling egois. Betul nggak Pak Johar nih? Ntar kalau tua kayak Pak Haji Mudir, udah kasih sayang yang besar apa? Kasih sayang. Yang besar rahmahnya, yang besar kasih sayang. Ya, udah ini kaki-kaki kan? Ya. Udah tinggal kasih sayang kan di situ. Mawaddah apa? Warahmah. Ya itu ya. Oke jamaah sekalian, sebagai intermezzo mudah-mudahan manfaat ya. Saya pun sedang menjalani rumah tangga. Mudah-mudahan rumah tangga kita semua ya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rumah tangga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi rezeki yang halal, yang berkah, anak-anak yang soleh dan istri yang solihah ya. Istri yang soleh. Kata Rasulullah apa? Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia ini perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah istri yang salihah. Baik. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma hab lana min ladunka dhurriyatan tayyibah innaka sami'ud du'a. Allahumma wafiqna bil iman, wafiqna bil islam, wafiqna bil amali salih. Allahumma hdina siratakal mustaqim. Allahumma rzuqna rizqan halalan tayyiban mubaraka. Allahumma 'allimna 'ilman nafi'ah. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin yang dirahmati Allah, demikianlah pengajian kita hari ini. Ada 3 catatan di malam ini. Yang pertama adalah munafik itu sejak zaman dulu udah ada. Yang kita anggap pergaulan itu masih zaman dulu lah ya, masih kuno gitu. Nah, yang